Anak buah saya ambil Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Sekilas terdengar demokratis. Hercules sebut geruduk gedung sate, tempat Deddy Mulyadi berkantor adalah tindakan konstitusional, dijamin oleh undang-undang. Lalu bagaimana dengan kritik dan geruduk ke rumah Jokowi? Kenapa justru berakhir di kantor polisi? Inilah yang terjadi jika hukum dimaknai sesuai kepentingan pribadi dan kelompok. Legal jika menguntungkan diri dan kelompok sendiri, namun haram jika dilakukan oleh orang lain. Selamat datang di Opini Alvin. Hercules acam geruduk gedung sate. Bukan main-main, Hercules sebut bisa mengerahkan massa sampai 50.000. Walau diklaim sebagai aksi damai, namun siapapun bisa menerjemahkan kalau upaya geruduk ini tidak lebih dari aksi intimidatif atas rencana Deddy Mulyadi tertibkan premanisme di Jawa Barat. Hercules pun sebut bahwa langkah geruduk gedung sate ini adalah langkah konstitusional karena dijamin oleh undang-undang. Sebagai warga negara yang baik, kita tentu sepakat dengan ucapan Hercules ini. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara kita di ayat 2 disebut bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, rakyat sebagai pemilik kedaulatan berhak menyampaikan usul, aspirasi dan kritik kepada para pembuat kebijakan, yang tentunya harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar undang-undang. Kebebasan menyampaikan pendapat ini kemudian dipertajam di dalam pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maka sah-sah saja jika Hercules dan kelompoknya mendatangi gedung sate dan menyampaikan aspirasi kepada kepala daerah di Jawa Barat. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa Hercules menampakkan pendapat yang berbeda dalam kasus ijazah palsu Jokowi? Sehari sebelum aksi geruduk yang dilakukan sekelompok orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi, Hercules tampak hadir di rumah Jokowi. Kehadiran Hercules ini dinilai sebagai bentuk intimidasi dan upaya menakut-nakuti para pendemo. Siapapun pasti kenal Hercules. Mantan preman pasar Tanah Abang yang saat ini memimpin ormas besar bernama GRIP, sebuah kelompok organisasi massa yang menempatkan diri sebagai sayap organisasi pendukung Gerindra. Dalam kesempatan ketika ditanya wartawan terkait ijazah Jokowi, Hercules bahkan mengeluarkan pernyataan keras. Apanya yang palsu? Kepala mereka yang palsu. Dari sinilah kita bisa menilai bahwa Hercules ternyata menerapkan standar ganda dalam memberlakukan konstitusi terkait kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat. Ada sekelompok masyarakat yang yakin bahwa ijazah Jokowi palsu. Pendapat ini telah dihembuskan dan bahkan beberapa kali didaftarkan ke pengadilan sejak Jokowi masih berkuasa pada tahun 2019 silam. Bukankah ini sebuah pendapat, hal yang dijamin di undang-undang? Dalam upaya untuk membuktikan ucapan mereka, kelompok ini membutuhkan bukti otentik yaitu lembaran ijazah asli Jokowi. Mereka kemudian berinisiatif mendatangi kampus tempat Jokowi kuliah, namun pihak kampus menyebut tidak menyimpan ijazah Jokowi. Lalu pencarian akhirnya diarahkan ke rumah Jokowi di Solo. Apa salah jika ada orang yang berpendapat berbeda dengan orang lain? Sebahagian masyarakat Indonesia khususnya kelompok relawan dan loyalis Jokowi berpendapat bahwa ijazah Jokowi asli, walau mereka sendiri tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi. Dan sebahagian lagi berpendapat bahwa ijazah Jokowi palsu yang didasarkan pada penelusuran fotokopi ijazah Jokowi yang beredar di media sosial. Sebagai negara demokrasi, seharusnya kedua pendapat itu dihargai, sepanjang belum ada proses pengadilan yang membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Apa yang akan dilakukan oleh Hercules dalam rencana geruduk kantor tempat Deddy Mulyadi bekerja dan kelompok yang mendatangi rumah Jokowi mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi? Dua-duanya adalah pengejuantahan dari produk hukum kebebasan berpendapat dan menegakkan kedaulatan rakyat. Walau Jokowi saat ini sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, namun dia masih punya tanggung jawab menjawab pertanyaan warga yang tidak tuntas ketika dia masih menjabat. Tudingan penggunaan ijazah palsu adalah tudingan serius yang masuk dalam ranah pidana, diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 263 dan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 69. Kejahatan ini sama dengan kejahatan lain seperti kasus korupsi dan kejahatan pidana lainnya. Dalam berbagai kasus, tidak sedikit kepala daerah yang sudah pensiun kemudian ketika kejahatan yang dia lakukan terungkap, maka pejabat tersebut tetap dihukum. Dalam kasus penggunaan ijazah palsu, mantan Bupati Sragen Jawa Tengah, Untung Wiono divonis bersalah setelah terbukti menggunakan ijazah palsu dalam 2 kali pencalonan sebagai bupati di Sragen. Vonis ini dibacakan pada tahun 2012, atau 2 tahun setelah pensiun jadi bupati. Untung Wiono menjadi bupati selama 2 periode yaitu dari tahun 2000 sampai 2005 dan tahun 2005 sampai 2010. Ini adalah sebuah bukti bahwa seorang mantan pejabat bisa diadili dalam kasus penggunaan ijazah, sekalipun pejabat tersebut sudah pensiun alias tidak menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara lagi.
Kasus Untung Wiono di Sragen ini juga sekaligus membuktikan bahwa seseorang yang telah lolos sebagai calon tidak serta-merta membuktikan bahwa semua dokumen yang dipakai pada saat mendaftar legal. KPU yang bertugas verifikasi berkas bisa salah, dan bahkan lembaga pembuat ijazah pun juga bisa saja melakukan kesalahan. Oleh karena itu dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, tidak ada hal terlalu istimewa. Jokowi hanyalah manusia biasa yang kebetulan pernah menduduki posisi sebagai pejabat publik dan tentu saja wajar jika dituntut untuk transparan sama seperti seorang Untung Wiono di Sragen. Konstitusi kita tidak pernah mengatur pemberian hak istimewa kepada orang per orang untuk kebal hukum dan bebas dari peradilan. Oleh karena itu, jika Hercules klaim bahwa rencana kelompoknya akan menggeruduk gedung sate dan menyampaikan aksi penolakan penertiban ormas di Jawa Barat, semestinya Hercules juga menghargai sikap orang-orang yang menyampaikan pendapat dan kritik akan keabsahan dokumen yang dipakai Jokowi ketika mendaftar sebagai calon wali kota sampai calon presiden. Demikian juga dengan Joko Widodo. Jokowi semestinya sadar diri. Lebih dari 20 tahun waktu Jokowi dihabiskan menikmati kemewahan dan fasilitas dari APD dan APBN yang sebahagian diantaranya bersumber dari pajak rakyat. Maka semestinya Jokowi sadar diri, sebagai bentuk rasa terima kasihnya pada rakyat yang telah memberikan mandat kepada dia, Jokowi wajib menunjukkan sikap bersahabat. Para penggugat ijazah Jokowi hanya ingin kepastian hukum. Dan andai saja semasa menjabat Jokowi tidak berupaya menghalang-halangi proses pembuktian ijazahnya, mungkin saat ini Jokowi bisa beristirahat dengan tenang tanpa dihantui kasus masa lalu yang berkepanjangan. Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya bilang anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sepanas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhi mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Ini pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertarungan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah puluhan tahun. Anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu dukung Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya bapak kita, Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Kami kerja lautan tidak ada yang main-main. Kami pakai wajib ini karena kendaraan Partai Gerindra. Jadi Deddy Mulyadi harus jadi gubernur. Nah, sekarang sudah jadi gubernur, ormas itu dirangkul, mengajak mereka, masyarakat Jawa Barat, ormas-ormas yang di Jawa Barat, mari mendukung program